Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Adina Putri dengan NIM 0514009 kelas 3B dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tutorial aplikasi GeoGebra menentukan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jaring-jaring berbeda. Baik, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Langsung saja buka aplikasi GeoGebra-nya. Di sini kita tidak membutuhkan titik koordinat X dan Y-nya. Kita bisa hilangkan, yaitu dengan cara klik kanan, pilih akses. Sehingga titik koordinatnya akan hilang. Selanjutnya kita akan menentukan garis singgung untuk membuat kedua lingkaran. Sebelumnya kita akan membuat slider terlebih dahulu. Kita akan membuat 3 slider ya. Yang pertama kita beri nama R besar ya, minimalnya 1 dan maksimalnya yaitu 10. Untuk slider yang kedua yaitu kita beri nama R kecil, minimalnya 1, maksimalnya 10, disamakan ya. Dan yang ketiga, slider yang ketiga itu kita beri nama jarak titik pusat atau jarak tikus, minimalnya 1, maksimalnya 10. Seperti ini hasilnya. Kita akan membuat segmen atau garis, yaitu yang pertama pilih poin, klik bagian mana saja terserah sesuai keinginan. Di sini input untuk segmen A, titik pusat A, jarak tikus, lalu enter. Sehingga menghasilkan titik pusat B dan garis dari F. Untuk labelnya kita hapus agar tidak mengganggu. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran pada titik pusat A, yaitu dengan cara pertama-tama kita input circle, kurung titik pusat A, koma R besar, jari-jari. Sehingga menghasilkan lingkaran seperti ini. Bisa diatur jari-jari pada R besarnya, bisa disesuaikan lingkarannya ya besarnya. Untuk labelnya dihapus sama agar tidak mengganggu. Sekarang pada lingkaran titik pusat B kita akan buat ya, input circle B, R kecil, lalu enter. Sehingga menghasilkan lingkaran D. Itu bisa diatur-atur besarnya, kita sesuaikan saja menggunakan slider jari-jari pada R kecil ya. Seperti ini. Kita hilangkan labelnya. Selanjutnya kita akan membuat titik tengah atau titik potong membagi titik A dan B. Pilih tools yang kedua, pilih main out center. Kita ketuk pada garis A dan B dan sehingga muncul titik C. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang titik pusatnya di C dengan jari-jari R besar ditambah R, yaitu pilih tools ke-6, pilih kompas dan klik titik C ke titik A. Jadi jaraknya akan sama ya, dari titik C ke A dan dari titik B ke C juga sama. Di sini labelnya juga dihapus
dihilangkan ya. Nah, untuk lingkaran ini, lingkaran pada titik pusat C kita ubah, yaitu klik kanan, pilih object properties, pilih style. Nah, untuk ketebalannya diatur ya sesuai dengan keinginan, pilih color. Nah, colornya juga, warnanya juga sesuai dengan keinginan, mau apa saja terserah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita di sini bisa diperkecil ya agar terlihat hasilnya. Sesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran di titik pusat A. Itu pertama-tama kita ketik circle A, titik pusat A, R besar ditambah R, lalu enter. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kita ubah juga lingkaran ini dengan garis putus-putus juga, terus labelnya juga dihilangkan. Sini memakai warna biru, terus ketebalannya diatur pakai garis putus-putus. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari lingkaran titik pusat A dengan titik pusat C. Nah, pertama kita klik intersect ya pada tools yang kedua, yaitu klik pada lingkaran garis putus-putus di A dan garis lingkaran pada C. Nah, sehingga menghasilkan titik potong D dan E. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis dari titik A ke D dan dari titik A ke E, yaitu dengan cara pilih tools yang ketiga, pilih ray, ketuk pada A ke D, garis A ke D, lalu garis A ke E. Nah, hasilnya seperti ini. Kita seperti biasa ya, hilangkan label-labelnya dan ubah pada garisnya, ubah pada garis putus-putus juga. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong, itu kita klik poin 2 atau tools kedua, pilih intersect, lalu pilih dari garis lingkaran titik AD dan titik AE. Nah, sehingga menghasilkan titik potong F dan G. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis atau segmen dari titik D ke B dan titik E ke B, atau ke titik pusat yang kedua. Itu pertama-tama kita pilih tools yang ketiga, pilih segmen, lalu klik pada
D dan B. Dan titik E ke B. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Kita hilangkan juga labelnya. Untuk segmen D dan B diubah juga garisnya. Pertama-tama klik kanan, pilih object properties, pilih style, yaitu yang putus-putus, terus kasih warna sesuai dengan keinginan. Begitupun sebaliknya pada segmen B dan E. Nah, hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Setelah itu kita akan membuat garis sejajar atau parallel line dari segmen B ke F dan B ke G. Nah, pertama-tama kita pilih tools yang keempat, lalu klik pada tengah-tengah garis D dan B. Nah, sehingga muncul seperti ini, lalu geser pada titik F ya. Begitupun sebaliknya, sama pilih parallel line, ketuk pada garis tengahnya B dan B, lalu geser pada titik pusat G. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan perlihatkan titik potong dari garis sejajar yang tadi pada titik pusat B. Nah, sehingga menghasilkan titik H dan titik I. Nah, selanjutnya kita akan membuat segmen, yaitu pertama-tama kita pilih tools yang ketiga, pilih segmen, ketuk pada titik A dan ke F dan A ke G. Selanjutnya dari titik B ke H dan B ke I. Nah, untuk label-labelnya seperti sebelumnya dihilangkan ya, agar titik-titik yang intinya terlihat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan sudutnya, apakah ini sudut pada bagian dalamnya itu 90 derajat atau tidak. Kita pilih angle ya, terus klik pada titik A, F dan I. Nah, sehingga menghasilkan 90 derajat, berarti terbukti ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian lihat caranya. Nah, hasil sudut-sudutnya terbukti ya 90 derajat.
Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang dari I, yaitu pertama-tama kita pilih tools yang ke-8, pilih distance or length, klik titik F ke I, dan dari G ke H sama. Nah, sehingga menghasilkan ada nilainya FI. Nah, begitupun sebaliknya pada titik G ke H. Nah, hasilnya sama ya. Ini akan berubah-ubah tergantung jari-jarinya. Jadi kalau jari-jarinya disesuaikan, diubah-ubah, itu akan berpengaruh pada nilai yang ada di lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan teks untuk menentukan hasilnya, yaitu pertama-tama pilih tools yang ke-10, pilih teks, lalu klik dimanapun, sesuaikan dengan keinginan ya, lalu aktifkan LaTeX formulanya. Lalu ketik panjang, spasi, garis, spasi, singgung, sama dengan, nah rumusnya itu akar AB kuadrat atau akar jarak titik putus-putus dikurangi jumlah jari-jari lingkaran, keduanya dikuadratkan. Jadi bisa buka root and fraction-nya, pilih akar X-nya, menjadi akar X kuadrat ya. Nah, A-nya ubah menjadi 2, X-nya AB, titik pusat AB, lalu dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil pangkat 2. Sama dengan, nah ini kita copy dulu ya, lalu paste, nah seperti ini. Kita ubah lagi AB tadi jadi ada objek ya, jarak tipus. Nah, selanjutnya R besarnya ubah pada objek, pakai R besar lagi, cari R besarnya. Nah, R kecilnya juga diubah, cari
di objek. Nah, di sana ada distance FI dan distance GH. Pilih salah satunya. Di sini saya memilih distance FI ya. Lalu oke. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, posisikan sesuai dengan keinginan. Nah, hasilnya yaitu bisa kalian lihat. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.